Pernahkah kamu disakiti sampai rasanya dunia berhenti berputar? Seseorang yang kamu percayai tiba-tiba menusuk dari belakang. Orang yang kamu cintai pergi tanpa alasan. Atau mungkin hidup sendiri yang menamparmu dengan kenyataan pahit yang tak pernah kamu minta. Saat itu terjadi, kamu mulai bertanya, kenapa semua ini terjadi padaku? Apa salahku? Kamu menangis, marah, kecewa, lalu kehilangan arah. Tapi justru di titik paling gelap itu, sesuatu yang besar sedang bekerja. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika, hanya bisa dirasakan oleh hati yang siap bangkit. Rasa sakit bukan hukuman, ia adalah panggilan kebangkitan. Gerbang menuju dunia batin yang selama ini tertutup oleh kenyamanan palsu. Ketika kamu disakiti, ada bagian dirimu yang mulai sadar bahwa kamu telah menggantungkan kebahagiaan pada hal yang rapuh, pada manusia, pada harapan, pada situasi yang tak bisa kamu kendalikan. Dan disitulah proses dimulai. Bukan proses menghancur, tapi proses kelahiran baru. Disakiti adalah cara hidup memaksamu berhenti pura-pura kuat. Ia merobek topengmu, agar kamu bisa melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Ia menghancurkan ilusi, agar kamu bisa menemukan kebenaran. Bayangkan, jika tidak pernah disakiti, mungkin kamu masih sibuk berlari dari satu validasi ke validasi lain. Masih memaksakan diri agar disukai. Masih mengorbankan jati diri demi diterima. Rasa sakit menampar keras, tapi di dalam tamparan itu ada kesadaran. Karena setiap luka membawa pesan tersembunyi. Pesan yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang mau berhenti menyesali dan mulai memahami. Kamu tidak sedang dihancurkan. Kamu sedang dipanggil untuk bangun. Luka itu membuka gerbang baru, gerbang yang tidak semua orang berani lewati, gerbang menuju pemahaman bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tapi dari dalam kesadaranmu sendiri. Jadi ketika seseorang menyakitimu, jangan buru-buru menutup hati. Rasakan, pahami, karena di balik rasa sakit itu, ada energi besar yang sedang membentuk versi terbaik dari dirimu. Kamu hanya perlu berani menatapnya dan membiarkannya mengubahmu. Setiap luka menyimpan pesan tersembunyi, tapi kebanyakan orang sibuk menolak rasa sakit hingga lupa mendengarkan apa yang sebenarnya ingin disampaikan kehidupan. Luka itu tidak datang untuk menghancurkanmu. Ia datang agar kamu bisa melihat bagian diri yang belum sembuh. Ia datang sebagai cermin, memantulkan sisi terdalam dari dirimu yang selama ini kamu abaikan. Saat seseorang mengkhianati kepercayaanmu, itu bukan hanya tentang dia. Itu adalah cermin bahwa kamu terlalu mudah memberi tanpa batas. Saat seseorang meninggalkanmu, itu bukan sekadar kehilangan. Itu adalah panggilan agar kamu belajar berdiri di atas kakimu sendiri. Dan ketika kamu merasa tersakiti oleh ucapan atau perlakuan orang lain, mungkin semesta sedang menunjukkan betapa kamu masih menaruh harga dirimu di tangan orang lain. Rasa sakit tidak pernah datang tanpa makna. Ia hadir untuk menunjukkan letak kebutaan batin yang belum kamu sadari. Selama ini, kamu mungkin berjalan dengan ego, percaya bahwa kamu sudah kuat, sudah baik-baik saja. Padahal, di balik semua itu, ada bagian kecil dalam dirimu yang masih haus akan pengakuan, masih takut ditolak, masih takut sendirian. Luka-luka hidup akan membongkar semua ilusi itu satu persatu, sampai kamu berhenti membuktikan sesuatu kepada siapapun, dan mulai menatap dirimu sendiri dengan jujur. Dalam psikologi, rasa sakit sering dianggap sebagai aktivator kesadaran. Ia memaksa otak dan hati untuk berhenti sejenak, lalu bertanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam diriku? Momen inilah yang sering menjadi awal dari perubahan besar. Bukan karena seseorang datang menolongmu,
tapi karena kamu mulai menolong dirimu sendiri. Ketika kamu berani menatap luka tanpa lari, sesuatu mulai bergeser dalam dirimu. Kamu mulai memahami bahwa hidup tidak pernah bersekongkol untuk menjatuhkanmu. Hidup hanya mengirimkan pengalaman yang kamu butuhkan untuk tumbuh. Maka setiap kali kamu disakiti, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa dunia kejam. Kadang dunia justru sedang memantulkan isi hatimu sendiri. Jika kamu masih menyimpan luka lama, dunia akan menampilkannya dalam bentuk baru agar kamu bisa menyembuhkannya. Luka adalah guru yang keras, tapi jujur, ia tidak membungkus pelajarannya dengan kata manis, tapi dengan pengalaman yang mengguncang. Namun bagi jiwa yang siap, setiap guncangan adalah kesempatan untuk naik tingkat. Jadi lain kali ketika rasa sakit datang, berhentilah bertanya, "Mengapa aku?" Mulailah bertanya, "Apa yang ingin aku pelajari dari ini?" Karena di balik setiap luka, ada cermin yang sedang menunggu untuk kamu tatap, dan di dalam cermin itu ada dirimu yang sesungguhnya. Banyak orang ingin sembuh, tapi sedikit yang berani mengakui bahwa dirinya terluka. Mereka menutupi kesedihan dengan senyum, menutupi kecewa dengan kalimat, "Aku sudah ikhlas." Padahal di dalam hati masih ada perih yang belum tersentuh. Mengakui luka bukan tanda kelemahan, justru itu bentuk keberanian tertinggi. Karena butuh kekuatan besar untuk menatap diri sendiri apa adanya, tanpa topeng, tanpa pembenaran. Kamu tidak bisa sembuh dari sesuatu yang kamu tolak untuk diakui. Luka yang tidak diterima akan berubah menjadi racun. Ia bersembunyi dalam bentuk emosi tak terjelaskan, meledak dalam kemarahan kecil, atau diam-diam menggerogoti ketenangan batinmu. Sampai suatu hari kamu lelah sendiri dan mulai menyadari bahwa jalan satu-satunya keluar dari penderitaan adalah dengan menerimanya sepenuh hati. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima adalah keputusan untuk berhenti melawan kenyataan, lalu melihatnya dari sudut pandang yang lebih dalam. Ketika kamu menerima, kamu berhenti berperang dengan masa lalu. Kamu berhenti menyalahkan orang lain atas sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Kamu mulai berdamai dengan takdir, dan dari titik itulah energi kesembuhan mengalir. Dalam psikologi, penerimaan membuka ruang bagi sistem saraf untuk tenang. Tubuh berhenti berada dalam mode bertarung atau kabur. Hati mulai bisa berpikir jernih dan jiwa perlahan menemukan keseimbangannya kembali. Menerima berarti menyalakan cahaya kesadaran di tengah gelapnya emosi. Kadang, yang paling menyakitkan bukan peristiwa itu sendiri, tapi penolakan kita terhadapnya. Kita ingin hal itu tidak terjadi. Kita ingin waktu berputar kembali, padahal hidup hanya berjalan ke depan. Selama kamu menolak, luka akan terus menuntut perhatian. Tapi begitu kamu berkata dalam hati, "Baiklah, ini bagian dari perjalanan hidupku," segalanya mulai berubah. Kamu mulai melihat pelajaran di balik peristiwa. Kamu mulai memahami makna di balik kehilangan. Kamu mulai menyadari bahwa rasa sakit datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentuk fondasi baru bagi jiwamu. Menerima adalah bentuk cinta tertinggi pada diri sendiri. Karena saat kamu menerima, kamu berhenti menyakiti dirimu dengan harapan yang tak lagi mungkin. Kamu berhenti berlari dari kenyataan dan mulai menatap hidup dengan mata yang jernih. Setiap luka yang diterima dengan kesadaran akan berubah menjadi kekuatan. Dan setiap air mata yang diterima dengan keikhlasan akan berubah menjadi cahaya. Jadi jika hari ini kamu masih terluka, izinkan dirimu untuk berkata pelan, "Aku mengakui, aku terluka, tapi aku siap untuk sembuh." Itu langkah pertama menuju kebebasan batin, dan dari sanalah perjalanan spiritualmu benar-benar dimulai.
Banyak orang mengira pengendalian diri berarti menahan semuanya di dalam dada. Mereka berpikir diam adalah bentuk kekuatan, padahal di dalam diam itu, emosi sedang berteriak minta diakui. Menekan emosi bukan kedewasaan, itu penundaan luka. Kamu bisa tersenyum hari ini, tapi suatu hari nanti, ketika tekanan itu sudah terlalu besar, ia akan meledak menjadi kemarahan, kesedihan, atau bahkan kehancuran batin. Mengendalikan diri bukan berarti membungkam perasaan. Artinya kamu sadar atas apa yang kamu rasakan, tapi kamu memilih untuk tidak dikuasai olehnya. Kamu tetap marah, tetap sedih, tetap kecewa, tapi kamu tidak membiarkan emosi itu mengendalikan arah hidupmu. Dalam psikologi, otak manusia memiliki dua sisi yang terus berinteraksi. Bagian emosional yang cepat bereaksi, dan bagian sadar yang mampu menimbang dengan logika. Setiap kali kamu memilih tenang di tengah situasi yang memancing amarah, itu artinya kesadaranmu mulai memimpin, bukan emosimu. Dan di sanalah spiritualitas sejati mulai bekerja. Bukan di tempat ibadah, tapi di dalam keputusan kecil untuk tetap sadar di tengah badai batin. Kekuatan sejati tidak muncul saat hidup berjalan mulus, tapi saat kamu mampu tetap tenang ketika semua hal terasa menekan. Karena ketenangan bukan hadiah dari keadaan luar, melainkan hasil dari penguasaan diri di dalam. Mengendalikan diri bukan berarti mematikan rasa. Justru kamu mulai memberi ruang bagi setiap rasa untuk hadir, tanpa membiarkannya berkuasa. Kamu mulai bisa berkata dalam hati, "Aku tahu aku marah, tapi aku tidak akan menyakiti siapapun. Aku tahu aku sedih, tapi aku memilih berdamai dengan perasaan ini." Itulah seni hidup sadar, tidak melawan emosi, tidak juga menyerah pada emosi. Kamu berdiri di tengahnya, memeluk keduanya dengan tenang. Dalam spiritualitas, pengendalian diri adalah tanda jiwa yang mulai berdaulat. Seseorang yang mampu menguasai reaksi sebenarnya sedang menguasai dunia di dalam dirinya. Dan siapa yang mampu menguasai dunia di dalam tidak lagi mudah diguncang oleh dunia di luar. Karena sejatinya kedamaian tidak datang dari menghindari masalah, tapi dari kemampuan untuk tetap tenang di tengah masalah. Jadi ketika seseorang memprovokasi, ketika keadaan tak berjalan sesuai keinginanmu, jangan buru-buru bereaksi. Tarik napas, sadari apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Karena mungkin itu bukan ujian dari luar, melainkan latihan dari dalam. Setiap kali kamu memilih diam dengan kesadaran, bukan karena takut, tapi karena tahu apa yang penting untuk dijaga. Di saat itulah kamu tumbuh. Kamu naik satu tingkat dari manusia yang bereaksi menjadi manusia yang sadar. Setiap luka memiliki dua pilihan, menghancurkanmu atau membangkitkanmu. Dan keputusan itu selalu berada di tanganmu. Banyak orang berhenti di tengah penderitaan. Mereka tenggelam dalam kisah masa lalu, terus memutar ulang kejadian yang sudah berlalu, berharap semua bisa berbeda. Padahal di balik rasa sakit itu tersimpan kekuatan yang luar biasa besar. Kekuatan yang hanya bisa muncul saat semua topengmu sudah runtuh. Ketika kamu terluka, sesuatu dalam dirimu sedang mati. Keangkuhan, ilusi kontrol, kelekatan pada hal yang fana. Dan ketika bagian-bagian itu mati, ruang baru tercipta untuk sesuatu yang lebih murni lahir. Kesadaran, ketenangan, dan kebijaksanaan. Transformasi selalu lahir dari kehancuran. Tidak ada kupu-kupu tanpa kepompong yang gelap. Tidak ada pencerahan tanpa rasa hancur terlebih dahulu. Luka adalah ruang antara dulu dan nanti. Tempat jiwa belajar menerima bahwa tidak semua hal harus sesuai keinginan, dan bahwa kehilangan bisa menjadi bentuk perlindungan yang belum kamu pahami. Dalam psikologi, proses ini disebut post-traumatic growth. Pertumbuhan yang lahir setelah trauma bukan hanya kembali seperti semula, tapi menjadi versi diri
yang lebih matang, lebih sadar, lebih dalam memahami arti hidup. Kamu mulai melihat dunia dengan cara berbeda. Hal-hal kecil mulai kamu syukuri. Ketenangan menjadi lebih berharga daripada pembenaran. Dan kamu mulai memahami bahwa orang yang menyakitimu bukan musuh, melainkan peran yang dihadirkan kehidupan agar kamu bisa mengenali batas, harga diri, dan makna cinta sejati. Transformasi sejati bukan tentang melupakan masa lalu, tapi mengubah maknanya. Luka yang dulu kamu benci, kini kamu syukuri. Karena tanpa luka itu, kamu tidak akan menjadi seperti sekarang. Lebih sadar, lebih tenang, lebih paham siapa dirimu sebenarnya. Setiap kali kamu mampu melihat penderitaan sebagai bagian dari perjalanan, kamu sedang menulis bab baru dalam buku kesadaranmu. Bab yang tidak lagi berisi tangisan, tetapi kebijaksanaan. Bab yang tidak lagi berisi dendam, tetapi pemahaman. Kamu mulai memahami bahwa hidup tidak datang untuk disenangkan, tapi untuk disadari. Dan rasa sakit hanyalah cara halus bagi kehidupan untuk mengajarkanmu arti sejati dari kekuatan batin. Jadi jangan buru-buru menghapus luka. Bersyukurlah pernah disakiti, karena dari situlah kamu belajar mencintai dengan kesadaran, bukan dengan ketergantungan. Belajar memberi tanpa kehilangan diri, belajar menerima tanpa menuntut balasan. Transformasi bukan tentang menjadi orang baru, tapi menjadi dirimu yang sejati, yang selama ini terkubur di bawah lapisan harapan dan rasa takut. Dan ketika kamu sampai di titik itu, kamu akan tersenyum, menatap masa lalu berkata, pelan, terima kasih atas semua luka, karena melalui kamu, aku akhirnya mengenal diriku sendiri. Ada satu titik dalam perjalanan hidup ketika kamu berhenti bertanya, mengapa aku harus melalui ini? Dan mulai berkata dengan tenang, ternyata semua ini memang harus terjadi. Itulah titik pencerahan, titik di mana luka yang dulu kamu kutuk berubah menjadi cahaya yang menuntun langkahmu. Semua rasa sakit yang pernah kamu alami mulai memiliki makna. Semua kehilangan yang dulu membuatmu hancur, kini justru membuatmu utuh. Kamu mulai menyadari bahwa setiap kejadian, setiap orang yang datang dan pergi hanyalah bagian dari skenario besar yang dirancang untuk menumbuhkan kesadaranmu. Tidak ada yang benar-benar menghancurkanmu, mereka hanya menggugurkan bagian-bagian yang tidak lagi sejalan dengan jiwamu. Dulu kamu mengira dikhianati itu kutukan, tapi kini kamu tahu itu pembebasan dari keterikatan. Dulu kamu merasa kehilangan arah, tapi sekarang kamu tahu, itu cara hidup memintamu berbalik ke dalam. Ketika kesadaran mulai bangkit, kamu berhenti melawan arus kehidupan. Kamu tidak lagi memaksa segalanya berjalan sesuai rencana, karena kamu mulai percaya bahwa setiap peristiwa memiliki tempatnya sendiri dalam perjalanan jiwamu. Kamu mulai berjalan bukan dengan rasa takut, tapi dengan penerimaan. Pencerahan bukan berarti hidupmu tiba-tiba sempurna. Masalah tetap datang, luka baru bisa saja muncul, tapi kamu tidak lagi menjadi korban dari rasa sakit itu. Kamu sudah mengenal cara menatapnya, dan yang dulu membakar kini justru menerangi. Luka yang diterangi kesadaran berubah menjadi pelita. Ia tidak lagi menakutkan, karena kamu tahu setiap rasa sakit hanyalah panggilan lembut agar kamu pulang pada dirimu sendiri. Kamu mulai memahami makna sejati kedamaian. Bukan damai karena tidak ada masalah, tetapi damai karena kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Dan di titik itu, kamu akan tersenyum tanpa alasan. Kamu akan memaafkan tanpa harus diminta. Kamu akan mencintai tanpa takut kehilangan. Karena jiwa yang tercerahkan tidak lagi mencari kebahagiaan di luar. Ia menemukan rumahnya di dalam kesadaran yang tenang. Jadi jika hari ini kamu masih merasa tersakiti, jangan buru-buru menutup luka itu. Biarkan ia bersinar pelan-pelan dari dalam, karena mungkin di sanalah letak cahaya terbesarmu.